Dan Bagia, perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi mengenai basis data dan informasi. Anggota kami beranggotakan saya sendiri, Elvi Kusmaningrum dengan NIM 2019 008338 dan juga Vicky Aji Gemilang dengan NIM 2019 00351. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan database. Perkembangan database dibagi menjadi 3 tahun, yaitu pada tahun 1960, pada tahun 1970, dan ketiga pada tahun 1980. Pada tahun 1960, Charles Bassman di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama di BMS yang disebut penyimpanan data terintegrasi. Dasar untuk model data jaringan dibentuk lalu distandarisasi oleh Conference on Data System Language. Kemudian pada akhir tahun 1960, IBM mengembangkan sistem manajemen informasi atau Informasi Manajemen System di BNS. Dalam waktu yang sama, hasil kerja antara IBM dengan perusahaan penerbangan Amerika mengembangkan sistem Sabre. Sistem ini memungkinkan user mengakses data yang sama pada jaringan komputer. Tahun 1970, Edgar Codd di Laboratorium Penelitian di San Jose mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut model data relasional. Kemudian pada tahun 1980, dan pada akhir 1980 dan permulaan 1990, banyak bidang sistem basis data dikembangkan. Penelitian di bidang basis data meliputi bahasa query yang powerful, model data yang lengkap, dan penekan dan dukungan analisis data yang kompleks semua bagian organisasi. Selanjutnya ada beberapa pengertian database menurut beberapa ahli. Yang pertama dari S.A. mengungkapkan bahwa database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dengan penggunaan yang beragam. Yang kedua dari Gordon C. Everest mengungkapkan bahwa database merupakan kumpulan data yang bersifat mekanis, terbagi dan terdefinisi dengan formal melalui suatu pengorganisasian. Kemudian dari Tony Fabry menyatakan bahwa database adalah sebuah sistem file terintegrasi yang memiliki setidaknya satu primary key sebagai pengulangan. Yang selanjutnya yaitu CGDAT. Database ialah data operasional yang digunakan oleh sistem aplikasi dari sebuah pengorganisasian. Database perangkat untuk membuat data. Database dapat dibuat dan diolah dengan menggunakan suatu program komputer, yaitu yang biasa disebut dengan software atau perangkat lunak. Software yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query database disebut database management system, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti sistem manajemen database. Ada beberapa aspek penting dalam basis data. Yang pertama ada kerangkapan data, inkonsistensi data, data terisolasi, dan juga keamanan data. Kerangkapan data yaitu munculnya data yang secara berulang kali pada file basis data yang semestinya tidak diperlukan. Kemudian inkonsistensi data yaitu munculnya data yang tidak konsisten pada kolom yang sama dalam satu atau beberapa file data yang dihubungkan. Kemudian ada data terisolasi yaitu program aplikasi yang tidak dapat mengakses data-data tertentu yang ada pada basis data. Kemudian ada keamanan data. Dalam keamanan data itu terdapat beberapa aspek yaitu recovery. Yang pertama yaitu proses mengambil kembali basis data dari media penyimpanan cadangan untuk mengembalikan kepada kondisi yang ditentukan. Yang kedua ada integrity atau menjaga kondisi basis data agar selalu dalam kondisi yang benar, konsisten, selalu tersedia, dan up to date. Yang ketiga ada concurrency yaitu multiprocessing ya, dan yang keempat ada privacy atau pembatasan kewenangan akses data. Ada penerapan basis data dalam berbagai aspek, yaitu dalam dunia pendidikan, dalam dunia kesehatan, dan juga dalam dunia bisnis dan industri. Dalam dunia pendidikan, misalnya digunakan dalam aspek perpustakaan dan administrasi. Dalam dunia perpustakaan, dalam mengelola perpustakaan perlu adanya sistem database agar mempermudah mencari suatu dokumen, buku, referensi, dan lain sebagainya. Dalam aspek administrasi, yaitu perlu adanya sistem data guna mempermudah memasukkan data, misalnya pembayaran SPP. Kemudian dalam dunia kesehatan diperlukan database untuk membantu dalam pengolahan data pasien seperti nama, alamat, nomor kamar pasien, dan juga membantu dalam pengolahan data administrasi pasien seperti kelengkapan biaya berobat dari pasien, apakah sudah lunas ataukah belum. Kemudian dalam dunia bisnis dan industri yaitu mengurutkan pelanggan melalui kode pos dan mencetak label surat dalam urutan tersebut.
membuat satu form entry pesanan pada layar yang bahkan teknisi kita yang keahliannya paling rendah sekalipun dapat menggunakannya dengan baik. Ada beberapa level abstraksi, yaitu physical level, logical level, dan juga view level. Nah, sebenarnya apa sih level abstraksi itu? Level abstraksi data merupakan tingkatan-tingkatan pengguna dalam memahami dan memandang tentang bagaimana sebenarnya sebuah data diolah dalam sebuah sistem database sehingga menyerupai kondisi yang sebenarnya dihadapi oleh pengguna. Yang pertama ada physical level ya, merupakan level abstraksi yang paling rendah karena pada level ini menjelaskan secara detail tentang bagaimana cara data disimpan dan kondisi sebenarnya secara fisik. Pada level ini, struktur data yang diperlukan digambarkan secara rinci sesuai dengan kebutuhan oleh sistem engineer dan level ini biasanya dipakai oleh praktisi software dan hardware. Yang kedua ada logical level, memiliki tingkatan lebih tinggi dari level fisik. Pada level ini memberikan gambaran tentang data apa yang sebenarnya perlu disimpan dalam database, serta hubungan atau relasi yang ada di antara data keseluruhan isi database. Level konseptual ini merupakan suatu pandangan perancang database tentang data apa dan di mana data itu harus disimpan. Yang selanjutnya ada view level, adalah level eksternal yang merupakan pandangan para pengguna database yang di mana pandangan terhadap database tersebut akan berbeda tergantung dari cara penggunaannya. Pada level ini akan ditampilkan lebih simpel dan menampilkan bagian-bagian yang diperlukan saja. Pengertian dari DBMS atau Database Management System yaitu suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Juga merupakan sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer, kemudian merupakan perantara untuk berinteraksi antara user dengan basis data. DBMS ini merupakan perangkat lunak yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS merupakan perantara antara user dengan basis data untuk dapat berinteraksi dengan DBMS. Dapat menggunakan bahasa basis data yang sudah ditentukan oleh perusahaan DBMS. DBMS ini juga membantu dalam memelihara serta pengolahan data yang jumlahnya lebih besar. Dengan menggunakan DBMS bertujuan agar tidak dapat menimbulkan kekacauan dan dapat dipakai oleh user dengan kebutuhan. Nah, kemudian ada pengertian DBMS menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut si Gidet, DBMS merupakan software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. Yang kedua, menurut SA3, DBMS merupakan software, hardware, firmware, dan prosedur-prosedur yang memanage database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul yang tertanam pada hardware. Sedangkan menurut Gordon C. Everest, DBMS merupakan manajemen yang aktif untuk mengorganisasi sumber datanya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Vicky Aji Gemilang. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Elvi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky Aji Gemilang dengan NIM 2019 008351. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Elvi. Ya, langsung saja. Di sini ada fungsi DBMS. Fungsi DBMS terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada mendefinisikan data dan kaitannya. Yang kedua ada mengubah data atau memanipulasi data. Yang ketiga ada keamanan dan integrasi data. Yang keempat ada recovery atau perbaikan data. Yang kelima ada data dictionary. Terus yang terakhir ada untuk performa kerja. Dan selanjutnya ada tujuan dari DBMS, yaitu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada untuk keamanan data. Terus yang selanjutnya ada menghemat ruang penyimpanan data. Yang ketiga ada kecepatan serta kemudahan ketika mengakses data. Yang keempat ada bisa dipakai atau digunakan secara bersama. Yang kelima ada agar proses akses lebih mudah dan cepat. Yang selanjutnya ada komponen yang ada dalam DBMS, yaitu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada file manager, database manager, query processor, DML proclampier, dan DDL compiler. Yang pertama ada file manager. File manager yaitu komponen yang mengelola ruang di dalam disk
dan juga struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Yang selanjutnya ada database manager. Database manager yaitu komponen yang menyediakan inferensi antar data low level yang terdapat pada basis data dengan program aplikasi serta query yang diberikan ke suatu sistem. Yang selanjutnya ada query processor, yaitu komponen yang berfungsi menerjemahkan perintah dalam bahasa query ke instruksi low level yang dapat dimengerti database manager. Yang selanjutnya ada DML. DML yaitu komponen yang menginversi perintah DML yang ditambah pada suatu program aplikasi ke pemain prosedur normal dalam bahasa induk. DLL kompiler atau komponen yang mengkonversi berbagai pemerintah dan lain-lain ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Baik, selanjutnya ada kelebihan DBMS. Yang pertama, kelebihan DBMS ada kepraktisan. DBMS menyediakan media penyimpanan permanen yang berukuran kecil namun menyimpan banyak data jika dibandingkan dengan menggunakan kertas, seperti halnya memori kayak gitu. Terus yang kedua ada kecepatan. Komputer dapat mencari dan menampilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, mengurangi kejenuhan. Pekerja yang berulang-ulang dapat menimbulkan kebosanan bagi manusia, sedangkan mesin tidak merasakannya. Yang ketiga ada update to date. Informasi yang tersedia selalu berubah dan akurat, merupakan software yang handal dan memiliki kemampuan tinggi, dapat menangani jumlah data dalam ukuran besar, bisa berjalan pada lebih satu platform sistem informasi. Baik, di slide selanjutnya ada kekurangan DBMS. Yang pertama ada merupakan software DBMS yang paling mahal dan sulit untuk dipelajari. Yang kedua ada membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi untuk dapat menjalankan software DBMS supaya berjalan dengan stabil. Yang ketiga ada hanya diperuntukkan bagi perusahaan berukuran besar dan tidak cocok untuk perusahaan kecil maupun menengah. Yang terakhir ada data yang bertambah ukurannya akan mengalami keterlambatan proses seperti nge-lag. Jadi harus ada database manajemen agar lancar dan juga bisa menyimpan lebih banyak data. Dan di selanjutnya ada sistem informasi. Suatu sistem dalam organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas teknologi, media, prosedur dan pengendaliannya untuk menyediakan suatu dasar informasi dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada komponen sistem informasi. Yang pertama ada komponen input. Hal yang masuk dalam komponen input meliputi kumpulan data-data. Dalam komponen ini harus ada semacam metode serta media untuk mengumpulkan data-data yang nantinya akan dikelola menjadi informasi. Yang selanjutnya ada komponen output. Dalam komponen output, informasi yang sudah keluar sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Komponen teknologi menjadi semacam toolbox dalam sebuah sistem informasi. Yang selanjutnya ada komponen hardware. Komponen hardware berfungsi untuk alat penyimpanan informasi. Hardware adalah tempat untuk menampung database untuk memperlancar kerja sistem informasi. Komponen yang selanjutnya ada komponen software. Komponen software merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola, menghitung sekaligus manipulasi data. Baik, di slide selanjutnya ada data warehouse. Di sini dijelaskan data warehouse menyimpan data sekarang dan masa lalu dari banyak sistem transaksi, dan subset dari data warehouse dirangkum atau sangat terfokus sebagai data perusahaan untuk digunakan oleh populasi penggunaan tertentu. Biasanya
memfokuskan pada subjek tunggal atau bidang usaha. Data warehouse yang dimaksud di sini adalah mengkonsolidasikan dan standarisasi informasi untuk digunakan di seluruh perusahaan, namun data tidak bisa diubah. Sistem data warehouse akan memberikan query, analisis, dan alat pelaporan. Di slide selanjutnya ada database dan web. Banyak perubahan menggunakan web untuk beberapa database internal yang tersedia untuk pelanggan atau mitra. Tipe konfigurasi meliputi yang pertama ada A, web server, yang B, aplikasi server, yang C ada server database. Yang selanjutnya ada keuntungan menggunakan web untuk mengakses database. Yang pertama ada kemudahan penggunaan perangkat lunak browser seperti Google, UC Browser, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada antarmuka web, memerlukan sedikit atau tanpa perubahan ke database. Baik, di slide yang terakhir ada contoh kasus. Di sini ada PT Yudi Putra adalah suatu perusahaan eksportir di bidang hasil pertanian yang beralokasi di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Hasil pertanian yang diekspor antara lain adalah kopi, arang kayu, sapu lidi, dan kayu manis. Perusahaan ini tidak melakukan proses produksi tetapi hanya berperan sebagai pengepul dari agen atau petani yang berasal dari Sumatera Utara dan Aceh. Pada umumnya pembayaran hasil pertanian kepada agen maupun petani dilakukan secara tunai. Setelah mengumpulkan dari agen selanjutnya PT Yudi Putra melakukan sortir kualitas terhadap produk yang dibeli tersebut yang dikerjakan oleh buruh-buruh pabrik berdasarkan sistem dan prosedur manual yang sedang berjalan pada PT Yudi Putra. Maka terdapat beberapa permasalahan pada proses penjualan dan kebutuhan terhadap sistem yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada pada proses penerimaan pelayanan pelanggan. Kontrak yang diterima pembeli secara manual ke dalam tabel terhadap hal ini tidak efisien karena akan memakan waktu yang lama untuk proses-proses berikutnya pada proses penjualan. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem database untuk memasukkan pesanan pelanggan atau order sehingga memudahkan pada proses-proses penjualan selanjutnya. Yang kedua ada pada proses menyiapkan dokumen pengiriman dan pesanan. Pelanggan packing list digunakan sebagai dasar pemeriksaan barang oleh pihak-pihak yang terkait sehingga di dalam packing list terdapat rincian barang yang akan dikirimkan. Pada sistem prosedur secara manual, packing list dibuat hanya dengan mengetik data tersebut ke dalam aplikasi Microsoft Word, lalu mencetaknya menggunakan printer dengan media kertas. Begitu juga dengan pembuatan faktur dengan invoice. Hal ini tidak efisien karena umumnya data-data yang dimuat pada packing list ataupun invoice adalah sama. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem database untuk memasukkan packing list dan invoice. Jika data sudah dimasukkan ke dalam packing list, maka secara otomatis data-data yang pada packing list tersebut dimuat pada invoice hanya dengan mengetik nomor pesanan atau order saja. Yang ketiga, pada proses penerimaan kas, jika asuransi sudah dicairkan ke bank dan uang sudah diterima, maka pegawai bagian penjualan memasukkan hasil penjualan tersebut secara manual ke dalam Microsoft Word.
Microsoft Excel sebagai laporan penjualan dan kemudian mencetak menggunakan printer dengan media kertas. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem database untuk memposting laporan hasil penjualan tersebut dan dapat menyimpan dalam bentuk file. Pada contoh kasus di atas, kasus tersebut termasuk dalam kategori real time. Dari kesimpulan kasus di atas, PT Yudi Putra sangat memerlukan database untuk mempermudah dalam mendata barang yang akan dipesan atau yang akan dikirim agar lebih terperinci dan terdata dan tidak ada yang miss dalam bisnisnya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada perkataan saya dan Mbak Elvi yang kurang berkenan di hati kalian, saya mewakili dari kelompok saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.